Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam pertolongan, bahkan dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Ketetapan Hati. Firman Tuhan dalam Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8 mengatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Daniel adalah salah satu dari sekian banyak remaja yang ikut dalam rombongan pertama yang dibawa ke pembuangan di Babel. Waktu itu Daniel masih berumur 14 tahun. Setibanya di Babel, Daniel terpilih sebagai anak yang harus dididik menjadi pegawai di istana. Keputusan itu membuat Daniel mengalami penderitaan batin karena terpisah dari keluarganya. Tetapi juga hal itu turut membentuknya menjadi pribadi yang mandiri dan tegar. Bukan hanya Daniel yang mengalami hal itu, namun juga Sadrak, Mesha, dan Abednego mengalami juga nasib yang sama. Daniel dan teman-temannya direnggut dari keluarga yang saleh, yang mengajarkan ketetapan-ketetapan Tuhan dan ditempatkan di lingkungan orang yang tidak mengenal Tuhan. Di awal pendidikan, mereka sudah diperhadapkan kepada situasi yang cukup berat, yaitu harus makan santapan raja dan minum anggur yang biasa diminum raja. Hati nurani Daniel dan ketiga temannya menjadi gelisah karena hal ini. Mereka menyadari dan tahu bahwa daging yang dihidangkan kepada raja adalah binatang yang dibunuh secara tidak layak. Mungkin darahnya tidak tercurah ke tanah atau terlebih dahulu dipersembahkan kepada dewa-dewa. Bagi orang Yahudi, makanan yang demikian tidaklah boleh dimakan. Daniel dan teman-temannya berketetapan hati untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itu mereka memohon agar diperbolehkan makan sayur-sayuran saja, dan permohonan mereka pun akhirnya dikabulkan. 3 tahun mereka menjalani pendidikan yang sangat ketat dengan makanan yang jauh berbeda, namun hasilnya juga sungguh jauh sangat berbeda. Mereka tampil sebagai pemuda yang 10 kali lipat lebih pintar daripada pemuda yang lainnya. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada 2 kebenaran yang harus kita mengerti berkaitan dengan ketetapan hati untuk melakukan kebenaran. Yang pertama, ketetapan hati untuk melakukan kebenaran akan membuat kita mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan saudara dan saya. Daniel dan teman-temannya tahu benar risiko yang akan mereka dapatkan jika melanggar titah raja. Tetapi ketetapan hati mereka membuat Allah memelihara mereka dengan caranya yang sangat ajaib. Mereka mendapatkan kasih sayang dari pemimpin pegawai istana. Berketetapan hati untuk melakukan kebenaran merupakan langkah juga yang harus diambil di setiap tempat dan situasi, karena kebenaran akan memelihara langkah serta kehidupan setiap kita. Bukan hanya Daniel, kita pun juga harus belajar untuk berketetapan hati, hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran, sekalipun mungkin banyak tantangan. Mungkin itu di tempat kita bekerja, mungkin dimanapun kita berada, namun belajarlah untuk tetap melakukan kebenaran. Karena kita tahu bersama bahwa Tuhan yang setia tidak meninggalkan kita. Tuhan akan memelihara kehidupan kita, sebagaimana Tuhan memelihara Daniel yang berketetapan hati untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Demikian pula Tuhan akan memelihara kehidupan setiap kita ketika kita terus mau belajar berketetapan hati untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, berketetapan hati untuk melakukan kebenaran akan menghasilkan buah yang manis. Pengalaman Daniel dan kawan-kawannya membuktikan bahwa tindakan yang benar selalu menghasilkan buah yang manis.
Ketetapan hati untuk berpegang pada perintah Tuhan membuat Daniel dan kawan-kawannya lulus, bahkan dengan predikat yang terbaik. Mereka menjadi orang-orang yang dipercayai Raja Babel. Tidak ada yang dapat menghalangi orang yang berpegang pada kebenaran untuk meraih masa depan yang cerah. Sebab itu kita tidak perlu takut hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran, karena Tuhan pasti akan menuntun kita menuju kepada keberhasilan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari belajarlah dalam kehidupan kita untuk kita memiliki ketetapan hati untuk hidup benar di hadapan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan Roh Kudus Tuhan yang akan menuntun dan menolong setiap kita, sehingga kita dimampukan untuk tetap hidup benar, sekalipun di tengah-tengah mungkin situasi kondisi yang tidak benar, mungkin di tengah lingkungan yang tidak benar, di tengah-tengah lingkungan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi ketika kita berketetapan hati, maka kita bisa tetap hidup dalam kebenaran dengan pertolongan Tuhan. Bahkan kita akan melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita, tapi juga kita melihat buah yang manis yang dihasilkan lewat ketetapan hati yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami mohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran kami. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu terus menolong dan menuntun kami, supaya kami terus berketetapan hati untuk melakukan kebenaran, tapi juga terus hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sadar kekuatan dan kemampuan kami sangat terbatas, tetapi ketika kami bersandar kepada Tuhan dan seturut dengan pimpinan Roh Kudus, maka Roh-Mu yang kudus akan memampukan kami untuk kami dapat hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik. Malam hari ini kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan, sehingga kami dapat beristirahat dengan baik oleh karena pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Tangan yang menggenggam kebenaran selalu menghasilkan kualitas yang terbaik yang membawa kita mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna, tetapi juga menghasilkan buah yang manis. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat beristirahat dan sampai berjumpa kembali pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.